Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita taufik untuk bersilaturahmi walaupun secara virtual, namun tidak mengurangi substansi dari maksud berkumpulnya kita pada hari ini. Ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala karena kesuksesan, kejayaan, kebahagiaan dalam hidup kita ini telah Allah letakkan hanya dalam amal agama yang sempurna. Jadi kesuksesan, kebahagiaan, kejayaan itu bukan terletak pada banyaknya harta kita, ya, bukan terletak pada ketampanan kita, ya, ataupun status sosial kita, bukan. Tapi kebahagiaan itu terletak adalah ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik pada kita untuk mengamalkan agama. Semakin sempurna agama yang kita amalkan, maka semakin besar pula kebahagiaannya. Dan ini sudah dibuktikan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dalam kehidupan mereka, sehingga mereka telah berhasil menjadi generasi terbaik sepanjang sejarah kehidupan manusia. Dan ini sudah Allah abadikan dalam Quran, ya. Mereka adalah generasi yang terbaik karena mereka telah berhasil mengamalkan agama secara sempurna. Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada mereka berita bahwa Allah ridho kepada mereka. Jadi ketika mereka masih dunia, mereka sudah tahu Allah ridho kepada mereka. Inilah prestasi yang sangat besar. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita pada hari ini dicatat oleh Allah sebagai sebuah amal soleh, ya, walaupun secara virtual, tapi insya Allah maksud yang kita tuju dari pergumulan ini adalah menghidupkan kembali sunnah baginda Rasulullah SAW. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala adalah Maha Pencipta, ya. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita dari tidak ada, dari kita dulunya entah di mana, sekarang kita ada di dunia ini. Ya. Ini adalah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dari setetes man bertemu dengan sel telur yang begitu, Masya Allah, begitu kecilnya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita menjadi makhluk yang begitu sempurna. Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana ciptakan kita dalam ruang yang gelap, ya, yang tidak bisa dimasuki oleh bulldozer, tidak bisa dimasuki oleh dokter, ya, tidak bisa dimasuki oleh komputer atau apapun peralatan-peralatan canggih, tidak bisa masuk ke dalamnya, tapi kita bisa dibentuk dengan begitu sempurna. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dengan makhluk yang begitu kompleks, ya. Bukan hanya jasad tapi juga ada jiwa, ya. Allah jadikan di dalam rahim ibu kita tanpa ada cahaya di dalamnya. Bahkan dikatakan dalam 3 lapis kegelapan, ya. Ini adalah suatu kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan kemudian Allah keluarkan kita ke muka bumi ini lewat suatu lubang yang sempit begitu, yang Masya Allah, tidak terbayang bagaimana kita bisa keluar dari rahim ibu kita. Masya Allah. Inilah salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya saja Allah menciptakan kita, tapi Allah juga memelihara kita. Allah berikan rizki kepada kita. Setiap hari Allah tidak pernah lupa memberikan rizki kepada kita. Rizki kita mulai dari oksigen Allah berikan kepada kita, makanan Allah berikan pada kita, ya. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang tidak Allah berikan rizki. Bahkan semut hitam di malam yang gelap, di parit yang hitam, itu Allah berikan rizki. Tidak ada yang luput semua dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan alam semesta yang begitu luas, begitu besar, ya. Mulai dari makhluk yang paling kecil sampai yang paling besar, semuanya ada dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah lupa untuk menerbitkan matahari setiap hari dan menenggelamkannya. Kita bayangkan bagaimana kalau matahari tidak terbit, ya.
Sehari saja misalkan. Mungkin sudah menggigil kita. Sekarang aja udah dinginnya Masya Allah. Musim panas saja masih dingin. Ya. Nah, gimana kalau matahari nggak terbit-terbit? Nah, ini mungkin udah jadi es mungkin di Inggris ini. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, memberikan rizki, mengendalikan kita. Ini adalah semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan setiap hari kita mengingat-ingat, membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ini, maka keyakinan kita akan semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali tiap hari kita artinya melihat makhluk di sana sini ya, tapi kita jangan lupa bahwa makhluk yang kita lihat setiap hari ya, keindahan yang kita lihat setiap hari itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Istri yang kita lihat setiap hari itulah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kita jangan lupa penciptanya ya, Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke dunia ini bukan tanpa maksud ya. Mungkin kita sudah sering mendengar ya, Allah jadikan kita ke muka bumi ini karena ada tujuan kan itu ya. Sehingga dalam hidup ini setidaknya ada dua hal yang penting yang perlu kita ingat-ingat lagi. Ya, ini saya di sini sekedar muzakarah aja ya, untuk mengingatkan diri saya bahwa dalam hidup kita ini ada maksud hidup kita dan ada keperluan hidup kita ya. Ini jangan sampai tertukar gitu ya. Nah, kenapa kita hari ini beragama? Tujuannya agar kita tahu bahwa kita punya maksud hidup, kita punya keperluan hidup ya. Hari ini kadang-kadang orang karena lupa masalah ini, kadang-kadang sibuk mengejar keperluan hidup, lupa maksud hidupnya apa. Gitu. Jadi apa bedanya maksud hidup dan keperluan hidup? Keperluan boleh dikorbankan untuk mencapai maksud, tapi maksud tidak boleh dikorbankan demi memperoleh keperluan. Dalam hidup ini kita perlu makan minum, kita perlu pakaian, kita perlu kendaraan, kita perlu rumah, ya. Kita perlu pasangan hidup, perlu pernikahan. Ini semua hanyalah keperluan hidup saja supaya kita bisa tetap hidup. Ya. Nah, tapi ini bukanlah tujuan kita. Ya. Tujuan kita bukan untuk makan. Ya. Tujuan hidup kita bukan untuk punya pakaian yang bagus, pakaian yang banyak, bukan. Tujuan kita bukan untuk punya kendaraan yang mewah, bukan punya rumah yang besar, dan juga bukan punya istri yang banyak, bukan. Bukan itu tujuan hidup kita. Ya. Tujuan hidup kita adalah untuk apa? Menyempurnakan agama dalam kehidupan kita. Ya. Bagaimana agama ini hidup dalam diri kita. Gitu ya. Nah, kita kan sudah sering mendengar ya, tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya. Sehingga kita ini hari ini hidup, tujuannya sebenarnya diuji oleh Allah. Apakah kita selama hidup ini menyempurnakan agama dalam hidup kita? Saya akan berikan sedikit perumpamaan mengenai perkara ini. Ya. Kita di rumah kita punya lampu. Ya. Kita akan memakai lampu selama lampu ini masih menjalankan fungsinya, menjalankan maksudnya. Kan gitu. Kalau lampu ini sudah nggak bisa nyala lagi, nggak bisa dibenerin, maka kita buang ke tong sampah. Ya. Manusia pun begitu. Kalau manusia ini masih sesuai hidupnya, sesuai tujuannya, maka dia akan dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nanti dia tidak sesuai dengan tujuannya, akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka. Begitu pula kita hari ini kalau punya mobil ya, atau punya sepeda goes gitu ya. Sepeda kita tetap kita pakai kalau sepeda kita ini masih memenuhi maksudnya, masih sempurna dia. Bannya lengkap ya, stangnya ada ya, bisa diboseh gitu ya. Tapi kalau udah rusak, bannya kempes ya, bannya hilang satu misalkan ya, atau asnya patah ya, giginya copot segala macam. Kalau udah nggak bisa dibenerin lagi, akhirnya apa? Dibuang saja kan itu ya, atau dihibahkan kemana kan itu ya. Maka selama sepeda itu sempurna, selama mobil itu sempurna, mereka akan bisa mencapai tujuannya. Ya. Begitu pula kita hari ini hidup, apabila kita menyempurnakan, ya, menyempurnakan agama dalam kehidupan kita, maka kita akan sampai ke tujuan kita. Mudah-mudahan muzakarah kita pada hari ini ada manfaatnya, terutama untuk diri saya. Saya menyampaikan di sini sebenarnya untuk menegur diri saya sendiri sebenarnya, muzakarah pada diri saya sendiri. Nah, mudah-mudahan juga ini ada manfaatnya buat sahabat-sahabatku sekalian. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah itu karena kelemahan dan kebodohan saya. Saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.